Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada video penjelasan di masih di bab pertama ya, yang mana pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai fungsi kuadrat. Dan pada pertemuan sebelumnya kalian sudah dapat menentukan nilai dari variabel x pada persamaan maupun fungsi kuadrat, dan itu akan digunakan pada pembahasan ini. Jadi di ending pelajaran ini Ibu harapkan kalian dapat menggambarkan fungsi kuadrat ini pada bidang koordinat kartesius ya. Jadi di dalam bahan ajar sudah disebutkan juga bahwa sebuah fungsi itu biasanya dimisalkan dalam bentuk ini fx, dan ini yang merupakan bentuk kuadratnya. Jadi dikatakan ini adalah sebuah fungsi kuadrat. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai nilai diskriminan, yang mana diskriminan ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. D adalah merupakan lambang dari diskriminan, B, A maupun C di sini adalah angka yang ada di sini, yaitu merupakan koefisien dari x kuadrat untuk A, sedangkan B adalah koefisien x dan C adalah konstanta, yang mana juga kalian sudah paham mengenai ini pada saat menentukan nilai x1 dan pun x2 pada rumus ABC. Nah, itu juga yang akan kita gunakan. A, B, dan C nya kita gunakan untuk menentukan nilai diskriminan. Untuk apa sih nilai diskriminan ini? Ini ada hubungannya nanti untuk menentukan titik balik maksimum ataupun minimum pada saat menggambar nantinya. Untuk lebih lanjut kita lihat pada bahan ajar sudah ada di situ dicantumkan contoh yang pertama, yang bunyinya adalah menggambarkan grafik fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Pada langkah yang pertama kita disuruh untuk menentukan terlebih dahulu titik potong dengan sumbu x. Kita akan menentukan titik potong grafik tersebut dengan sumbu x. Bagaimana caranya? Syaratnya tentu saja saat dia memotong sumbu x, kondisinya adalah y sama dengan 0. Nah, berarti kita tinggal mengganti y yang ada pada persamaan ini dengan angka 0. Ingat ya, pada fungsi fx maupun lambang fungsi yang lainnya, fx itu bisa kita ganti dengan huruf y. Jadi y inilah yang akan kita gantikan dengan angka 0 sebagai syarat menentukan titik potong dengan sumbu x, sehingga persamaannya berubah menjadi x kuadrat dikurang 6x ditambah 5 sama dengan 0. Berikut kita akan faktorkan bentuk kuadrat ini. Sebenarnya kalau untuk menentukan nilai x boleh saja pakai rumus ABC atau melengkapi kuadrat sempurna ya, tetapi pada bahan ajar yang Ibu sajikan, Ibu menggunakan cara faktorisasi. Nah, sehingga dia menjadi x1 sama dengan 5 dan x2 sama dengan 1. Artinya apa? Ini adalah bidang koordinat kartesius ya. Di sini ada sumbu x dan ada sumbu y, dan pada sumbu x sudah diberikan angka-angka. Jadi ini adalah 2, berarti ini adalah 1, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Begitu juga untuk yang sumbu y. Kita akan meletakkan titik potong sumbu x. Yang pertama 1,0 dan 5,0. Yang 1,0 itu artinya adalah x-nya 1 dan y-nya 0, berarti berada di sini. Sehingga kalau kita tandai dengan titik kuning, inilah dia titik potong dengan sumbu x. Titik potong grafik dengan sumbu x. Kemudian titik yang kedua, titik potong yang kedua yaitu 5,0, x-nya 5, y-nya 0. x5 berarti berada pada sumbu x, y-nya 0, berarti inilah titiknya, kita tandai dengan titik kuning. Nah, jadi titiknya sudah kita berikan noktah kuning untuk titik potong sumbu x. Dan ingat, fungsi kuadrat ini akan berbentuk parabola ya, grafik mulus parabola. Kemudian langkah yang kedua, kita disuruh menentukan titik potong dengan sumbu y. Apa syaratnya? Saat dia memotong sumbu y, maka x-nya yang sama dengan 0. Masih pada persamaan atau fungsi kuadrat ini, y sama dengan x kuadrat dikurang 6x tambah 5, kita mengganti angka 0, mengganti variabel x dengan angka 0, sehingga dia berbentuk seperti yang kalian lihat di dalam layar.
0 kuadrat dikurang 6 kali 0 ditambah 5. 0 kuadrat hasilnya adalah 0, 6 dikali 0 hasilnya 0, kemudian ditambah 5 sehingga didapatkan Y-nya sama dengan 5. Kita akan letakkan titik ini. Titiknya adalah titik X-nya 0, Y-nya 5, berarti 0,5. X-nya 0 berarti tidak ke kiri, tidak ke kanan, tetap di sini. Y-nya 5 berarti naik ke atas sehingga didapatkanlah posisi titiknya berada di sini ya. Jadi titik 0,5 itu adalah, nah ini dia yang kasih tanda warna kuning ini sebagai titik potong si grafik dengan sumbu Y. Nantinya akan seperti ini. Nah, sudah sedikit tergambarkan bentuk grafiknya. Ini kita nggak tahu di mana akan dia melengkung sebagai titik puncaknya. Nah, itulah langkah yang ketiga, yaitu menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik atau koordinat titik puncak. Sumbu simetri rumusnya adalah X sama dengan min dari B per 2A, dengan kesepakatan A dan B masih yang sama ya. A adalah koefisien X kuadrat, B adalah koefisien X, dan angka itu yang kita masukkan ke dalam rumus. Nah, angka yang sesuai dengan persamaan atau fungsi kuadrat kita yang tadi adalah A nya 1, B nya min 6, sehingga bisa kita ganti dalam bentuk seperti ini. 2 dikali 1 adalah 2, min ketemu min itu adalah nilainya plus 6, 6 dibagi 2, 3, jadi ketemu sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3. Kemudian koordinat titik baliknya Y sama dengan min D per 4A. Nah, ingat tadi ya, D itu adalah diskriminan yang sudah kita bahas di awal, yang mana bentuknya adalah B kuadrat dikurang 4AC. Kita ganti A, B, dan C pada rumus ini sesuai dengan fungsi yang kita punyai tadi. Kita memiliki A nya adalah 1, B nya adalah negatif 6, dan C nya adalah 5, sehingga bentuknya berubah seperti ini. Min 6 kuadrat nilainya adalah 36, kemudian 4 dikali 1, 4, dan dikali 5 hasilnya adalah 20. Nilainya di depannya bernilai negatif tetap ya. 4 dikali 1 hasilnya adalah 4, dan 36 dikurang 20 hasilnya adalah 16. 16 per 4 adalah hasilnya 4, dan tanda negatifnya mengikuti, sehingga Y nya atau koordinat titik baliknya kita dapatkan Y sama dengan min 4. Jadi kesimpulannya, sumbu simetri adalah X sama dengan 3. Kalau kita lihat ini ya, pada gambar koordinat yang kita peroleh tadi, 3 titik yang pertama ini perpotongan sumbu X, dan ini ada perpotongan sumbu Y, dan yang dikatakan sumbu simetrinya itu ini adalah garis yang berwarna orange ini. Sumbu simetri X sama dengan 3. Masih ingat ya apa itu sumbu simetri? Jadi sumbu simetri itu akan membelah grafik menjadi 2 bagian sama besar. Jadi kurang lebih sudah mulai tergambar grafik yang akan kita peroleh nanti seperti apa. Sedangkan untuk koordinat titik baliknya, tadi kita sudah tahu X nya kita peroleh ada 3 sumbu simetri, Y nya sama dengan min 4, jadi koordinat titik baliknya adalah 3, min 4. Nah, pada gambar yang kita punya tadi, ini dia bentuknya, sudah ada sumbu simetri dan 3 titik kuning yang akan membantu kita menggambar. Apa yang dimaksud dengan koordinat titik balik? Itu artinya adalah titik di mana si grafik akan kembali. Kalau dia itu digambar dari atas ke bawah, maka pada dia saat mencapai titik balik dia akan kembali ke atas melengkung. Tapi kalau dia grafiknya dari atas ke bawah, maka dia kebalikannya. Maka dikatakan sebagai koordinat titik balik atau titik puncak. Jadi dalam sebuah grafik parabola dia dikatakan sebagai titik puncak atau titik balik. Di mana letak titik 3, min 4? X nya 3, berarti di sini sepanjang 3, Y nya min 4. Nah, kalau kita tandai, inilah dia sebagai titik puncak si grafik fungsi kuadrat. Seperti yang kita lihat, itulah titik yang paling bawah pada grafik ini. Kemudian
untuk membuat kurvanya lebih mulus lagi di kurva ini, kalau ini kan belum terlalu bisa kita gambar dengan mulus ya, maka kita perlu bantuan titik bantu ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk X0 dia adanya di sini titiknya, X1 dia pas di sini. Untuk X2 bagaimana? Nah, kita pilihlah X2 untuk membuat kita lebih mudah menggambar si grafik. Untuk X sama dengan 2 itu artinya pada persamaan ini kita mengganti variabel X dengan angka 2 sehingga menjadi 2 kuadrat dikurang 6 dikali 2 ditambah 5, dan hasilnya 2 kuadrat adalah 4, 6 dikali 2 12, dan ditambahi 5 hasilnya adalah negatif 3. Jadi kita peroleh titik bantu untuk menggambar si grafik ini adalah 2,-3, X nya 2, Y nya -3, kurang lebih di sini letaknya, sehingga kita sudah dibantu lebih lagi di sini. Kurang lebih seperti ini gambar grafiknya nanti, dan dia akan melengkung lagi ke atas. Nah, sepertinya kita butuh titik bantu yang lainnya, yaitu X sama dengan positif 4. X sama dengan 4, coba kita lihat. Saat X sama dengan 4, maka titiknya itu akan berada di mana? Silakan ganti X nya dengan angka 4. Nah, diperolehlah 4 kuadrat 16, 6 dikali 4 24, dan hasilnya adalah negatif 3. Kenapa negatif 3? 16 dikurang 24 adalah negatif 8, kemudian negatif 8 ditambahi 5 hasilnya adalah negatif 3. Apa artinya? Saat X 4 maka Y nya adalah negatif 3. Nah, kurang lebih seperti ini ya gambaran meletakkan titiknya. X nya 4, Y nya sama dengan -3. Nah, inilah titik bantu yang kedua. Nah, setelah dibantu seperti ini, kita juga sudah mulai menampakkan hasilnya. Bentuk si parabolanya mulai dari atasnya ke bawah. Kalau kita gambarkan maka akan seperti ini. Nah, ini dia grafik fungsinya, kurang lebih seperti ini. Dan kalau kita gambarkan pada sketsa yang benar, dia seperti ini bentuknya, berupa garis yang berwarna pink ini ya. Inilah grafik fungsi parabola yang kita gambarkan ya. Ternyata fungsinya berbentuk parabola yang melengkung terbuka ke atas, dan ini adalah sebagai sumbu simetri yang kita cari tadi. Sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3, dan terlihat memang dia membagi dua buah parabola ini menjadi dua buah bagian yang sama besar ya. Itulah fungsi si sumbu simetri. Sedangkan titik puncak tadi, ini dia. Ini memperlihatkan bahwa ternyata inilah titik yang paling minimum, maka dia dikatakan sebagai Y min ya. Dikatakan sebagai Y minimum, artinya dia adalah titik yang terbawah karena dia berupa grafik parabola yang melengkung. Ini sebenarnya ke atas masih bisa lanjut ya, daerah parabolanya tidak terbatas. Dia untuk nilai Y elemen real, artinya angkanya masih berlanjut ke atas ini, tetapi yang paling minimum itu adalah puncaknya ini pada titik 3, -4. Kemudian kita lihat, jadi di situ ada parabola itu terbuka ke atas seperti ini terbuka ke atas, dan ada yang terbuka ke bawah, bahkan ada yang terbuka ke kiri dan ke kanan. Tetapi untuk pembahasan kita pada pertemuan ini, kita cukup membahas yang grafik yang terbuka ke atas maupun ke bawah saja. Sebelumnya kita mungkin akan lebih mudah menggambar kalau kita kenal dengan sifat-sifat pada si grafik fungsi kuadrat. Apa sifat-sifat bisa kita lihat? Pertama, kita lihat dari nilai A nya, yaitu koefisien X kuadrat tadi. Apabila dia positif atau lebih dari 0, maka dapat kita simpulkan dia terbuka ke atas. Seperti apa sih grafik yang terbuka ke atas? Ya, sama seperti yang grafik yang sudah kita gambar tadi ya. Ini dia bentuknya, grafik yang terbuka ke atas. Kalau dia terbuka ke atas, ibaratnya air, kalau kita tuang maka dia akan tertampung pada bentuk parabola ini. Kemudian kalau dia kurang dari 0, A nya kurang dari 0 alias negatif, maka dia akan terbuka ke bawah. Seperti apa sih grafik fungsi kuadrat terbuka ke bawah? Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh grafik yang terbuka ke bawah. Seperti yang kalian lihat, lengkungannya itu
seperti ini dan dia terbuka ke bawah. Kemudian selain berdasarkan nilai A, kita lihat sifat yang kedua berdasarkan nilai diskriminannya, seperti yang kita bahas dari awal tadi ya. Jika diskriminannya itu nilainya lebih dari 0, maka dapat kita simpulkan pasti si grafik akan memotong sumbu X itu di 2 titik yang berbeda ya. Contohnya seperti yang punya kita tadi, bukankah dia memotong di 2 titik berbeda? Iya, di satu di X sama dengan 1 dan dia memotong di X sama dengan 5. Itu dikatakan memotong di 2 titik yang berbeda. Kemudian jika dia nilai diskriminannya itu sama dengan 0. Nah, kalau dia sama dengan 0, maka dia memotong sumbu X di sebuah titik, atau dikatakan cuma menyinggung ya. Jadi kalau kita lihat ini dia disinggung di sebuah titik yang warna kuning ini ya. Nah, dia cukup menyinggung di satu buah titik saja kalau diskriminannya sama dengan 0. Kemudian yang kategori yang ketiga, jika diskriminannya kurang dari 0, maka dia dikatakan grafik yang tidak memotong maupun menyinggung si sumbu X. Nah, bagaimana contohnya? Nah, contohnya seperti ini. Dapat kalian lihat ya, ini adalah sumbu X-nya, garis biru ini Ibu tebalkan. Dia tidak menyinggung bahkan memotong sama sekali si sumbu X, maka ini dikatakan grafik yang tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Kapan ini terjadi? Kalau diskriminannya kurang dari 0. Jadi dengan mengenal bagaimana A dan bagaimana diskriminannya, kita dapat mengenali sebuah grafik fungsi kuadrat sebelum kita menggambarkan dengan lebih teliti. Itu fungsi dan tujuannya ya, kalian mengenal sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Jika kalian gagal mendapatkan sesuatu, maka hanya satu hal yang harus kalian lakukan, coba lagi. Jadi Ibu harapkan kalian tidak putus asa dalam mempelajari fungsi kuadrat ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dengan video pembelajaran yang cukup singkat. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalian berikan komentar di bawah. Kemudian Ibu akan mengabsen dari sana siapa yang sudah menonton video ini dengan baik dan memanfaatkan fasilitas ini dengan baik. Ibu tutup dengan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.